pagi, salam jumpa, salam sehat buat anak-anak sekalian. Pagi hari ini kita kembali bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas kasih dan karunia-Nya kita kembali dipertemukan, di mana sebelumnya kalian menjalani masa liburan semester genap atau liburan kenaikan kelas yang telah kalian jalani beberapa waktu yang lalu, dan saat ini kembali kita dipertemukan dalam suasana yang baru, meskipun pembelajaran yang kita lakukan hari ini dan seterusnya itu melalui media online atau offline, tetapi harapan Bapak Guru, anak-anak sekalian tetap bersemangat di dalam mengikuti pembelajaran yang diberikan, walaupun hanya melalui media sarana sosial berupa offline atau online langsung. Anak-anak sekalian, penyumpahan awal untuk anak kelas 8 sesuai roster, hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika untuk pertemuan awal. Tetapi sebelumnya saya mengajak kepada kalian sekalian, kiranya apa yang akan kita pelajari kita dapat pahami, kita mengerti benar-benar. Ya, mudah-mudahan para siswa bisa dapat mengikutinya dengan baik. Kepada sekalian-sekalian anak-anak, mudah-mudahan semua sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran ini. Saya akan beri waktu kepada anak-anak sekalian untuk mengabsenkan diri dan akan mengajukan atau menjawab melalui WA ke grup bahwa kalian hadir untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami menghampiri kata kudusan-Mu, mengucap syukur dan kasih padamu, di mana Engkau telah menyertai kami di sepanjang kehidupan kami, teristimewa di masa liburan yang telah kami jalani, dan hari ini kembali kami dipertemukan satu sama lain dalam proses pembelajaran. Meskipun pelajaran itu dilakukan dari rumah, tetapi kami mohon ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau akan terus memberikan kami semangat untuk tetap mengikuti pembelajaran ini yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru melalui media sarana, baik itu online maupun offline. Allah Bapa bertata dalam kerajaan surga, mampukan kami semuanya untuk dapat menjalaninya. Ya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami, memberikan kami yang kami butuhkan, akal budi, hikmat, bahkan kepintaran untuk kami dapat menjalani pembelajaran ini yang penuh baik. Kiranya harapan kami Tuhan, semua yang diberikan oleh Bapa dan Ibu Guru dalam proses pembelajaran, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh aplikasikan dalam menjawab soal-soal yang diberikan kepada kami. Dan kami senantiasa terus mengucap syukur dalam Engkau, dan Engkau akan terus memberkati kami dalam segala yang kami butuhkan, sehingga berkat-berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami, dan kami boleh pakai dalam kehidupan kami, dan kami boleh juga berbagi dengan satu sama lain, sehingga kami berlayak hidup dalam satu persatuan dengan Engkau. Berkati kami Tuhan, lindungi kami, sehingga kami boleh menjalani pembelajaran ini dengan baik hari ini. Ini kami yang datang berserah dengan mohon ampuni segala dosa kami sampai dengan kami Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak sekalian, dalam proses pembelajaran barisan deret ini, Bapak Guru tidak terlalu banyak untuk memberikan pemahaman atau
berkata-kata, tetapi Bapak Guru akan lebih banyak memberikan kepada kalian melalui poin-poin yang Bapak Guru telah siapkan. Ya, mengawali pembelajaran ini kita akan bersama di dalam pembelajaran barisan dan deret. Ya, pembelajaran barisan dan deret ini kompetensi dasarnya yang diharapkan bagi kalian sekalian, khususnya di dalam kompetisi itu untuk pengetahuan kalian, dianggap dan diharapkan dapat membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan kalkulasi objek. Begitu pula dalam kompetisi inti atau kompetisi dasar keterampilan, kalian mampu dan terampil khususnya di dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan kalkulasi objek. Indikator yang diharapkan ada beberapa, ada 5, yaitu pertama menentukan konfigurasi, berikutnya pada suatu barisan kalkulasi objek membuat generalisasi dari pola pada barisan kalkulasi objek, membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan, menentukan suku KN pada suatu barisan kalkulasi objek, menentukan suku KN pada suatu barisan bilangan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan bagi kalian dalam mempelajari barisan dan deret yaitu ada 6. Kalian diharapkan dapat mampu menentukan konfigurasi berikutnya dari satu barisan kalkulasi objek. Yang kedua, kalian mampu membuat generalisasi dari pola pada barisan kalkulasi objek. Yang ketiga, kalian mampu membuat generalisasi dari pola barisan bilangan. Yang keempat, menentukan suku KN pada suatu barisan konfigurasi objek. Yang kelima, menentukan suku KN pada suatu barisan bilangan. Dan yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan adalah aturan yang digunakan untuk membentuk kelompok bilangan. Contoh 1, 3, 6, 10. 1 ke 3, 3 ke 6, 6 ke 10. Aturannya yaitu N dikali N tambah 1 bagi 2. Misalnya N nya ini suku pertamanya 1. Jadi suku pertama 1 dikali 1 tambah 1, 2. 2 kali 1 bagi 2. 2 kali 1, 2 bagi 2, ya 1. Suku kedua 3. 2 kali 2 tambah 1. 2 tambah 1, 3. 3 kali 2, 6. 6 bagi 2, 3, dan seterusnya. Begitu pula dengan pola atau contoh 1, 4, 9, 16. Suku pertama 1, suku kedua 4, 9, suku ketiga 16, suku keempat. Rumusnya adalah N pangkat 2. Misalnya 16 itu adalah suku keempat, 1, 2, 3, 4. 4 pangkat 2 ya 16. Misalnya 4 itu adalah suku kedua, berarti 2 pangkat 2 ya 4, dan seterusnya. Kalau kita disuruh cari suku berikutnya, berarti suku kelima 25, suku keenam 36, dan seterusnya. Ya, anak-anak sekalian, pola bilangan dan barisan. Barisan bilangan adalah urutan bilangan-bilangan yang disusun dengan aturan atau pola tertentu. Elemen pertama disebut suku pertama U1, elemen kedua disebut suku kedua U2, elemen ketiga disebut suku ketiga, dan seterusnya sampai pada elemen ke N atau suku ke N disebut suku ke N atau UN. Berikut suku umum satu barisan dilambangkan dengan UN dan N menunjukkan nomor urut suku. Rumus umum untuk mencari suku-suku barisan disebut pola bilangan. Contoh, misalnya soal tentukan pola bilangan untuk mencari suku-suku barisan berikut 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Suku pertama 0, itu diperoleh dari 1 kurang 1. Suku kedua 1, diperoleh 2 kurang 1. Suku kedua 3, suku ketiga 2, diperoleh dari 3 kurang 1. Sehingga suku ke N adalah N kurang 1. Contoh lain, 1, 3, 9, 2, 7, 8, 1.
suku pertama 1, yaitu 3 pangkat 1/1 atau 3 pangkat 0. Kepada anak-anak sekalian, bahwa bilangan yang berpangkat 0 apapun itu hasilnya sama dengan 1. Misalnya 8 pangkat 0 ya 1, 5 pangkat 0 ya 1. Suku kedua 3 itu diperoleh dari 3 pangkat 2 kurang 1. 2 pangkat 1 1, 3 pangkat 1 ya 3. Begitu pula dengan U3. Suku ketiga 9, 3 kurang 1 2, 3 pangkat 2 berarti sama dengan 9, sehingga diperoleh suku ke N adalah 3 pangkat N kurang 1. Contoh lain, 4, 9, 16, 25. Kalian perhatikan bagaimana memperoleh suku 1, suku kedua, dan suku 3. Ternyata dijumlahkan dan dikonvertkan, diperoleh suku ke N adalah N tambah 1 pangkat 2. Jadi jika N nya itu adalah suku ke 10, berarti ini 10 ditambah 1 pangkat 2. Anak-anak sekalian, ada beberapa macam pola atau aturan atau rumus suatu barisan bilangan. Yang pertama, pola barisan bilangan asli 1, 2, 3, 4. Rumus umumnya adalah UN, yaitu sama dengan N. Barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Berarti rumus umumnya, polanya adalah UN sama dengan 2 pangkat 2 kali N. Nah, 2 kali N. Untuk pola barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, UN sama dengan 2N kurang 1. Untuk segitiga 1, 3, 6, 10, UN sama dengan N kali N tambah 1 bagi 2. Untuk pola barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 16 dan seterusnya adalah UN suku ke N sama dengan N pangkat 2. Jadi harapan Bapak Guru kepada kalian bahwa semua suku-suku pada barisan bilangan ini kalian telah hafal. Misalnya barisan bilangan ganjil UN sama dengan 2N kurang 1. Segitiga UN sama dengan N kali N tambah 1 bagi 2. Pola barisan persegi N pangkat 2 dan seterusnya. Coba kita lihat ilustrasi berikut ini. Anak-anak perhatikan bintang-bintang yang ada. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, kita coba kira-kira ada berapa banyak bintang pada setiap kumpulan bintang tersebut. Kita lihat. Suku pertama 1, suku kedua 3, suku ketiga 5, suku keempat 7, suku ke-5 9, suku berikutnya adalah suku ke N. Kita coba perhatikan dari susunan gambar ini, kira-kira ada yang bisa menjawab pola bilangan apa yang terjadi pada susunan bintang-bintang di atas ini. Ini merupakan pola barisan bilangan ganjil. Cukup jelas ya, karena 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Ya, coba lihat aturannya untuk memperoleh suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9. Kenaikannya 2. 1 diperoleh dari 2 kali 1/1 dan seterusnya, sehingga susunannya begitu. Jadi didapat bahwa
suku KN, rumusnya untuk pola barisan ganjil adalah 2 kali N kurang 1, 2 dikali N kurang 1. Ya, perhatikan berikut ilustrasi yang ada. Bapak guru tidak terlalu banyak berbicara ya, anak-anak hanya memperhatikan gambar. Ya, pertanyaannya, ada berapa permen untuk setiap kumpulan permen tersebut? Ya, kita sudah bisa melihat, sudah memberikan bayangan kepada kita. Dari persamaan ini kita sudah lihat aturannya 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Kalau kita ditanya kira-kira pola barisan apa itu, kita bisa mendapatkan bahwa pola bilangan yang terlebih susun ini adalah pola bilangan genap. Ya, aturannya untuk mendapatkannya ini. Itu diperoleh untuk bilangan genap, yaitu UN sama dengan 2 kali N. Ya, kita sudah melihat beberapa contoh pola barisan bilangan. Perhatikan anak-anak sekalian. Ya, pertanyaannya, ada berapa permen pada setiap kumpulan permen tersebut? Suku pertama 2, suku kedua 6, dan suku berikutnya adalah N. Kita dilengkapi, suruh dilengkapi. Kita lihat, perhatikan 2 ke 6, 6 ke 12, dan berapa lagi. Pertanyaannya bagi kita, setelah kita memperhatikan dengan baik gambar-gambar ini, pola bilangan apa ini kira-kira? 2, 6. Saya yakin diantara para siswa sudah ada yang mencurigai bahwa ternyata benar bahwa dari susunannya ini adalah pola barisan bilangan, yaitu persegi panjang. Pertanyaannya, bisakah kalian menjelaskan mengapa pola tersebut dinamakan pola bilangan persegi panjang? Ya, cara memperoleh, coba perhatikan anak-anak sekalian. Simak dengan baik ya.
Iya, dari penjelasannya ternyata benar bahwa untuk memperoleh pola barisan kursi panjang itu diperoleh dari UN sama dengan N tambah 1 dikali N. Jadi kayak seperti ini, suku pertama 1 plus 1 sama dengan 1 tambah 1 dikali 1, berarti 2 kali 1 itu 2. Suku kedua 3. 3 plus 2 sama dengan 2 tambah 1 3. 3 kali 2 berarti 6 dan seterusnya. Ya, 1, 3, 6 dan suku GN. Pertanyaannya, kita harus memperhatikan setiap itu pola yang ada, pola kira-kira pola bilangan atau barisan yang boleh kita susun atau boleh kita bayangkan apa kira-kira. Dari gambarnya cukup jelas bagi kita bahwa pola bilangan tersebut di atas itu adalah pola bilangan segi 3. Coba perhatikan. Nah, awalnya gambar persegi panjang dibagi 2, sehingga persegi panjang tersebut membagi 2 segitiga sama besar. Jadi rumus untuk menentukan nilai suku N yaitu suku N sama dengan N tambah 1 kali 1/2 kali N. Sekali lagi saya sebutkan, suku N sama dengan N tambah 1 kali 1/2 kali N. Berikut
24, suku ketiga 9, suku keempat 16, dan seterusnya. Kalau kita melihat susulannya, kalau ini 1, ini 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3, kita sudah mulai curiga bahwa dari susunan bentuk di atas itu kita sudah mulai menentukan bahwa ini adalah persegi. Tapi coba kita perhatikan, benarkah pola bilangan yang kita curigai ini adalah pola bilangan persegi? Nah, benar sekali anak-anak sekalian bahwa pola bilangan tersebut adalah pola bilangan persegi. Rumusnya adalah suku N sama dengan N pangkat 2. Coba kita perhatikan contoh soal. Misalnya, tentukan 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut ini. 4 artinya 1, 4, 10, titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat. Jadi kita disuruh 4 suku berikutnya. Kita perhatikan pembahasannya. Bilangan pertama pada susunan bilangan di atas adalah 1. Bilangan berikutnya diperoleh dengan menggunakan 3 pada bilangan sebelumnya. Jadi 1 ditambah 3 4. Kita coba, benarkah kalau ditambah 3 dapat 7, 4 tambah 3 7, dan seterusnya. Ternyata aturannya adalah tambah 3. Kalau begitu 10 setelah itu tambah 3 13, 13 tambah 3 16, mana 1 11, dan 11 tambah 3 dan 2. Dan diminta adalah 4 bilangan selanjutnya. Kita berikan contoh soal yang berikut. Tentukan 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut 1, 4, 7, 10. Lihat aturannya, dan aturannya ditambah 3. Kita masuk dalam soal buat anak-anak sekalian. Tentukan 4 bilangan selanjutnya pada pola bilangan berikut 1, 4, 16, dan 64. 4 bilangan setelah ini, apakah jawaban A, jawaban B, jawaban C, dan jawaban D? Soal yang kedua, tentukan lagi 4 bilangan selanjutnya dari pola bilangan 1, 8, 27, dan 64. Ada 4 option. Berikut soal yang ketiga, korek api yang disusun pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Jika pola tersebut berkelanjutan, berapa banyak batang korek api susunannya yang ke-10 atau pola yang ke-10? Apakah A, B, C, dan D? Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, akan menjawab dari pertanyaan tadi, dan kalian akan mengumpulkan jawaban dari ketiga soal ini pada Pak Guru paling lambat jam 4 sore hari ini. Jadi jawaban pertanyaan ini tinggal isi saja 1A, 2B, 3C misalnya. Jadi kalian akan menjawab paling lambat jam 4 sore hari ini. Pak Guru sudah terima. Lewat dari itu Bapak Guru sudah tidak terima lagi tugas dari kalian. Kalian jawab dan kirim ke WA Group. Ya, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya apa yang telah disajikan tentang materi barisan dan deret kalian boleh pahami dengan baik. Ya, jika ada yang tidak dipahami dan dimengerti, anak-anak boleh bertanya lewat telepon atau lewat WA Group. Ya, sampai jumpa. Salam sehat buat kita sekalian.